Teman-teman saudara sekalian, Isra Mi'raj itu pada tanggal 27 malam pada tahun ke-11 dari kenabian. Pada tahun sebelumnya, tahun ke-10, itu Nabi Muhammad alaihissalam mendapatkan ujian yang luar biasa besarnya, yaitu dengan wafatnya dua orang yang paling tercinta dan paling penting, paling berpengaruh dalam hidup Nabi Muhammad alaihissalam. Yang pertama adalah pamanda beliau, yaitu Abu Thalib, meninggal pada tahun tersebut, yang dengan kemeninggalannya membawa banyak kesedihan di hati Nabi Muhammad alaihissalam, karena Abu Thalib itu adalah orang yang sangat kuat dalam membela Nabi Muhammad alaihissalam. Tahun ke-10 itu juga istri Nabi kita Muhammad alaihissalam, yang bukan hanya seorang istri, teman-teman saudara sekalian. Nah, Sayyidah Khadijah, teman-teman saudara sekalian, istri Nabi Muhammad paling lama. Dan bahkan ketika Nabi bersama dengan Sayyidah Khadijah, Nabi tidak mendua. Kenapa? Perempuan satu ini tidak layak diduakan. Nggak pantas diduakan. Nggak pantas diduakan. Dari mulianya beliau, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, Masya Allah, Masya Allah. Makanya teman-teman saya sekalian, kebayang kayak apa kesedihannya Nabi waktu ditinggalkan perempuan satu ini. Kabarnya sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah, Nabi hampir tidak pernah keluar rumah. Sedih, sedih, sampai disebutnya Amul Huzn, tahun kesedihan. Perempuan yang satu ini memang betul-betul beliau tidak ada membuat luka kesedihan yang luar biasa dalam hati suaminya. Baik teman-teman sekalian, Sayyidah Khadijah meninggal dunia tahun ke-10. Paman Nabi Muhammad Abu Thalib meninggal dunia tahun ke-10. Nabi itu udahlah sedih beliau, ditambah sedih lagi karena gangguan dari kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Sampai kemudian Nabi sesudah ada perlakuan sangat keji dari orang kaum kafir Quraisy, pada tahun ke-11 Nabi Muhammad alaihissalam, di awal-awal tahun ke-11 Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Taif. Bukannya mendapatkan perlindungan, bukannya mendapatkan naungan dari orang-orang Taif, malah yang ada Nabi dilempari dengan batu. Dan itu puncak ujian yang datang dalam diri Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi diperlakukan seperti itu. Datang malaikat, Rasul, kita gemes sama yang udah dikerjain sama orang Taif. Minta izin Rasul, saya malaikat penjaga gunung kanan. Sebelahnya bilang, saya malaikat penjaga gunung kiri. Kita himpit aja gimana Rasul? Biar yang tadi yang habis ngata-ngatain kau, biar yang tadi yang habis melemparimu, kita himpit semuanya, mati semuanya Rasulullah. Nabi Muhammad ketika malaikat itu pamit kayak begitu, Nabi bilang, janganlah taf'alu, jangan kerjain. Tapi itu yang tadi itu Rasulullah, kita ngeliatnya nggak tega nih. Dan Nabi Muhammad, ini arju an yakhruja min aslabim dzurriyyatan ya'budunallah. Bagaimanapun saya tetap berharap, andai sampai mereka yang nggak beriman, siapa tahu nanti anak-anaknya yang beriman kepada Allah. Ini Taif nih teman-teman kan. Sampai sekarang banyak penghafal Al-Quran dari Taif. Sampai sekarang banyak orang soleh-soleh itu berasal dari Taif, berkah doanya Nabi Muhammad alaihissalam. Padahal tuh bapaknya mereka yang dulu ngelemparin Nabi Muhammad, bapaknya mereka yang dulu ngatain Nabi Muhammad. Tapi Nabi doanya, ya Allah jangan timpakan azab kepada mereka. Kalau mereka yang nggak beriman, seenggaknya anaknya nanti biar pada soleh-soleha. Ama musuh Nabi Muhammad doain biar punya keturunan soleh-soleha. Nah, jadi itu teman-teman saya sekalian, sesudah mendapatkan ujian-ujian besar seperti itu, Allah kasih hadiah Nabi Muhammad alaihissalam. Apa dia? Nggak tanggung-tanggung, Isra Mi'raj sebagai hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala atas kesedihan ditinggal wafat orang-orang yang tercinta, atas kelulusan dengan nilai terbaik, atas ujian dilempari orang dengan batu kerikil. Nabi dapat hadiah tuh.
Satu malam Nabi didatangkan malaikat Jibril pas 27 Rajab. Datang malaikat Jibril bersama dengan malaikat Mikail. Nabi keluar, mau apaan nih? Wahai Rasulullah, kami diutus Allah SWT untuk menjemputmu. Mau membawa kemana nih? Menuju pada Isra dan Mi'raj. Ayo persiapan dulu Muhammad. Apaan persiapannya? Berbaringlah, kami akan membelah dadamu. Nabi kemudian baringan, belah dadanya, masukin lagi. Apa sih? Apa itu? Saudara sekalian, kita dengan mata telanjang kita, dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan pikiran kita, ini nggak sanggup sama apa-apa yang bisa diterima orang di alam langit sana itu. Makanya ini perlu organ tubuh yang lain, perlu perangkat-perangkat manusianya ini yang lain. Itulah peristiwa pembelahan dada sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Itini bitastin min ma'i zamzam kay utahhiru qalbahu wa ashrah sadrah. Jadi ada pembelahan dada Nabi Muhammad alaihissalam yang memang dipersiapkan untuk menerima hal-hal yang enggak bisa manusia biasa dengan organ tubuhnya kuat. Nah, itu persiapannya dari Allah SWT. Sampai kemudian berangkatlah Nabi Muhammad alaihissalam. Sesudah sholat 2 rakaat di Masjidil Haram atau di depan Ka'bah, Nabi kemudian mulai berangkat menuju ke Masjid Al-Aqsa. Nabi mulai berangkat tuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ternyata perjalanannya itu bukan langsung, bukan direct ya, istilah pesawat ya, tapi ada transit-transitnya. Jadi sekalian, yang pertama kali transitnya itu ada Nabi melihat tempat terang banget nih di atas langit. Seperti yang tadi saya sampaikan, Nabi ketika naik terbang itu organ tubuhnya, hawasil khamsnya, panca inderanya tidak sama dengan panca inderanya manusia, tapi lebih mirip dengan panca inderanya para malaikat. Artinya ketika melihat bumi itu bukan yang paling terang itu yang cahayanya paling gemerlap gitu ya, tapi yang paling terang di situ adalah yang paling banyak diturunin cahaya dari Allah SWT. Kenapa diturunin cahayanya Allah? Karena mereka mengerjakan taat atau karena ada sesuatu yang dicinta oleh Allah SWT di tempat tersebut. Jadi yang kelihatan terang di langit itu adalah pandangannya Nabi pada saat tersebut. Pandangan para malaikat yang tampak terang di bumi ini adalah yang diturunin cahaya paling banyak. Nabi ngelihat, wih tempat terang banget. Nabi diminta turun, sudah turunkan. Sholiha una rakaatain ya Rasulullah. Salatlah di sini 2 rakaat wahai Rasul. Ustazah, ini saya banyak ditanya nih berapa waktu ini. Kalau udah musim Isra Mi'raj pasti banyak pertanyaan kayak gini. Ustazah, kewajiban sholat aja kan baru malam itu. Nah itu Nabi Muhammad sholat gitu di situ. Nabi kemudian sholat lagi di Masjidil Aqsa. Itu sholatnya kayak gimana Ustazah? Teman-teman sekalian, sholat yang di sini juga sholat yang di Masjidil Aqsa adalah sholat yang biasa dilakukan Nabi Muhammad SAW sebelum tahun ke-11 tersebut. Jadi Nabi itu dari awal-awal Islam itu udah ada perintah sholat saudara sekalian. Perintah sholat yang 5 waktu itu baru tahun ke-11 Isra Mi'raj. Tapi sebelumnya udah ada sholat 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Nah sholat yang itu adalah mengikuti cara sholatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kabarnya ada sujudnya juga gitu. Tapi seperti apa detail sholatnya, nah ini wallahu a'lam ya. Tapi yang memang ada berdirinya, ada sujudnya juga gitu. Itu yang saya pernah dengar seperti itu. Jadi memang sholatnya mengikuti tata cara sholatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi kemudian diperintahkan buat turun. Sholatlah di sini wahai Rasulullah 2 rakaat. Nabi sholat teman-teman sekalian. Habis selesai sholat 2 rakaat, Nabi baru nanya, tempat apa ini wahai Jibril? Nabi kerjain dulu sholatnya. Habis itu nanya, ini tanah apa nih? Kata malaikat Jibril, hadhihi Thaibah. Ini adalah tanah wangi. Hadhihi Thaibah, ini tanah yang sangat wangi. Tanahnya yang wangi. Kenapa? Haitsu fihal muhajarah, tanah paling dipilih oleh Allah SWT untuk nanti menjadi tempat hijrahmu, menjadi tempat tinggalmu, dan akan dipilih oleh Allah SWT sebagai tempat terakhir engkau bersemayam di dalamnya. Bakalan jadi tempat wafatnya Nabi Muhammad, bakalan jadi kubur Nabi Muhammad alaihissalam.
Begitu sekalian. Makanya urusannya sama tanahnya yang wangi. Ardu thayyibah. Karena tanah itulah nanti yang akan merengkuh jenazah Nabi Muhammad alaihissalam. Habis selesai itu dibawa jalan lagi Nabi, bawa terbang lagi, tanah bercahaya lagi. Salat Rasulullah, salat. Apa ini Jibril? Turi Sina, Gunung Sinai. Waduh. Nabi dibawa lagi, terbang lagi, ya, turun lagi. Salat di sini wahai Rasulullah. Apa ini? Ini ardi tua, tanah tua yang di sana Allah memperlihatkan cahayanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Jalan lagi Nabi Muhammad, turun lagi. Salat di situ 2 rakaat karena bercahaya, tempatnya terang. Apa ini? Wahai malaikat Jibril, Bethlehem, haitsu wulida fihi Isa ruhullah, tempat di mana Nabi Isa rohnya Allah pertama kali lahir di atas muka bumi. Allah tiupkan roh di situ, lahir di situ. Nah, wahai Muhammad, kamu harus salat 2 rakaat di situ. Sampai kemudian Nabi Muhammad alaihissalam, tempat paling terang luar biasa. Diikat kali ininya apa namanya, buruknya, karena agak lamaan yang di sini. Diikat. Tempat ngikatnya aja sekarang jadi masjid, namanya Masjid Mabrokul Buraq. Adanya di sana, di Aqsa, ya, di Aqsa. Saya sekalian, habis selesai dari Aqsa, dari ngikat buruk, Nabi kemudian dibawa pergi ke masjid. Di dalam masjid rame bener. Siapa ini? Haula anbiya Allah wa rasulih. Mereka adalah para nabi dan para rasul. Masya Allah. Nabi dibawa ke depan. Para nabi-nabi pun beradab, berakhlak sama Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi kemudian lewat ke depan, bawa ke malaikat Jibril. Sampai di depan, tuh yang ada di saf terdepan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nabi yang wajib disebut namanya, nabi yang wajib diketahui namanya. Oleh umat Islam ada 25 nabi dan rasul. Nih ya, yang wajib kita ketahui namanya. Itu adanya semua di saf depan bersama dengan nabi-nabi yang lain juga. Karena kan safnya besar juga itu ya. Nabi-nabinya Allah tuh banyak loh teman-teman saudara sekalian. Ini jangan dikira cuma 25, banyak jumlahnya. Berapa? Wallahu a'lam. Ada yang bilang 313 rasul, 124.000 nabi. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ada yang bilang 24.000 nabi dan rasul, 313 jumlah rasul dan nabi yang memang diketahui ininya gitu ya, namanya gitu, 313 orang. Yang wajib kita ketahui namanya ada 25 nabi dan rasul. Nabi bawa ke depan. Waduh, ada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Yusuf. Semuanya tuh saf-saf terdepan. Siapa nih yang jadi imam? Saling pandang-pandangan, merasa gak dapat mandat. Sampai kemudian malaikat Jibril gandeng tangan Nabi Muhammad, dibawanya ke depan. Seraya mengatakan, "Shalli bihim ya Rasulullah." Salatlah, imami mereka wahai Rasul. Fa innaka imamul anbiya wal mursalin. Sesungguhnya engkau adalah imam bagi para rasul dan para nabi secara keseluruhan. Teman-teman saudara sekalian, saya melihat Nabi udah selesai dari perjalanan Isra. Sekarang tinggal perjalanan Mi'raj. Nabi kemudian dibawa naik ke atas sebuah batu besar, naik buraq. Nah, dari atas itu kemudian Nabi dibawa naik ke atas langit bersama dengan malaikat Jibril. Nabi kemudian mulai berangkat, dibawa naik menembus langit demi langit. Nah, di perjalanan menuju langit juga ada pemandangan-pemandangan. Ada Nabi ngelihat orang bawa batu besar banget. Udah bawa batu besar, masih ditaruh lagi batu di atasnya. Nabi nanya, itu siapa sih Jibril? Kata malaikat Jibril, perumpamaan dari umatmu wahai Nabi Muhammad, ngangkat beban, bawa amanat yang gak sanggup dipikul. Bukannya ditaruh, malah ditambah lagi. Misalnya, udah punya utang, bukannya dilunasin, malah utang lagi. Nabi kemudian jalan lagi, ngeliatin. Ada orang, oh ini serem nih. Apa tuh? Ada orang tuqrab syifahum bimaqarid minan nar. Jadi lidahnya dipanjangin,
potong sendiri, gunting sendiri, pakai gunting dari api. Wah, kesakitan, tarik lagi, potong lagi, kesakitan lagi terus. Ya Allah, Jibril, sian amat. Siapa itu? Haula doa ummatika ya Rasulullah. Mereka adalah para dai dari umatmu ya Rasulullah. Ngerti ngomong doang, ngamalin kagak. Itu sekalian Nabi udah ngeliat lagi orang, kepalanya dia kepruk-keprukin pakai batu. Kepalanya. Siapa dia wahai Jibril? Perumpamaan umatmu wahai Nabi Muhammad. Yang berat kepalanya kalau mau disuruh ngerjain sholat. Ada lagi Nabi ngeliat petani masukin benih, tumbuh. Benih satu dimasukin, keluar langsung cabangnya. Ada 10 dari tiap cabangnya, kemudian keluar buahnya. Masing-masing 7. Jadi satu dimasukin langsung keluar 70. Siapa mereka wahai Jibril? Perumpamaan umat wahai Rasulullah yang bersedekah. Nah, bersedekah satu kebaikan berbalas 70 minimal dari kebaikan-kebaikan. Sampai kemudian tembus ke langit pertama. Begitu nyampe di langit pertama, malaikat Jibril ketuk pintu langit. Sering sekalian ditanya sama si penjaga langit, "Man, siapa?" Jibril. "Man, maaf, siapa bersamamu?" Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Awaqad ursila ilaina?" Udah dapat utusannya, ada surat perintahnya. Iya, udah dapat perintahnya. Ahlan wa sahlan, marhaban biman ma'ak. Selamat datang wahai Jibril, selamat datang yang bersama denganmu. Nabi Muhammad alaihi wasallam, silakan ahlan wa sahlan marhaban. Dibukain pintu. Nabi lihat tuh, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, isinya siapa? Nabi-nabinya Allah. Di langit-langit itu isinya siapa? Malaikat-malaikatnya Allah. Lagi pada ngapain malaikatnya Allah? Macam-macam. Dan ada banyak juga, jutaan malaikat-malaikat yang Nabi Muhammad lihat nih. Di langit pertama ada malaikat yang lagi berdiri, di langit berikutnya ada yang lagi ruku, di langit yang lain ada yang lagi sujud, di langit yang lain ada yang lagi duduk, di langit yang lain ada yang lagi tahiyat. Masya Allah. Pekerjaan sholat, langit-langit tuh semuanya ada malaikat-malaikat yang lagi ngerjain satu jenis pekerjaan sholat. Jadi yang sujud aja, yang ruku aja, yang duduk aja, yang zikir aja, yang baca Quran aja gitu. Jadi sekalian sama Nabi Muhammad tanya, wahai Jibril, sejak kapan mereka ibadah? Sejak Allah ciptakan mereka. Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Nanti Rasulullah kalau datang hari kiamat, mereka berhenti dari pekerjaan mereka tersebut seraya mengatakan, Subhanaka ya Rabb ma abadna haqqa ibadatik. Maha agung kau ya Allah, maafkan kami yang tidak beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ibadah. Jadi sekalian, Nabi ketemu sama nabi-nabinya Allah SWT. Di langit ini ketemu nabi ini, di langit itu ketemu nabi itu, terus ya. Sampai saudariku sekalian, Nabi lihat surga, Nabi lihat neraka. Udah lewat semuanya nih, lihat ahli surga, lihat ahli neraka, ketemu bidadari, ketemu wildan, segala macam nih. Nabi udah ketemu semuanya nih. Sampai teman-teman sekalian, di satu titik Nabi Muhammad diajak jalan lagi sama malaikat Jibril sana sini semuanya. Satu titik malaikat Jibril bilang, "Hahuna ya Rasulullah, cuma sampai sini doang saya bisa menemanimu wahai Rasul." Kenapa gitu Jibril? Iya nih Rasul, saya nggak bisa lagi nih, cukup sampai sini aja nih. Kalau saya selangkah terbakar jasad saya wahai Rasul. Cuman sampai sini aja saya diperintah sama Allah. Wahai Jibril, nanti saya gimana dong sendirian? Kau tidak sendiri wahai Rasul, kau dipandu oleh Allah SWT. Tenang aja. Saudara sekalian, Nabi ngelewatin segala macam alam. Dari mulai kursi yang kata Allah wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Nabi Muhammad lewatin arsh yang kata Allah Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Nabi Muhammad melewati qalam, nun wal qalam wa ma yasturun. Nabi Muhammad melewati Ummul Kitab, Lauhul Mahfuz ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Yamhullahu ma yasha'u wa indahu Ummul Kitab." Nah, itu semuanya tuh Nabi lewatin semuanya. Nabi lewatin semua tempat tersebut. Rafrafil a'la sampai di Sidratul kana qaba qausaini au adna.
Sebelumnya waktu sama Jibril tuh dipesenin, Rasul, nanti kalau ketemu sama Allah jangan lupa ucap salam. Gimana caranya wajib? Sampaikan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nabi nyampe nih di Sidratul Muntaha. Saudara sekalian, Allah tidak berarah, Allah tidak bertempat, tapi Nabi Muhammad perlu arah, Nabi Muhammad perlu tempat sebagai tempat pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad makhluk, Nabi Muhammad manusia. Maka nabinya perlu tempat, nabinya perlu arah. Disitulah tempat yang dipilih Allah untuk perjumpaan dengan Nabi Muhammad alaihissalam. Bukan berarti Allah tinggal di Sidratul Muntaha. Nabi kemudian jumpa Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, sujud Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi sujud, udah dirasa sujudnya cukup, Nabi duduk, teman-teman sekalian. Nabi ucap salam, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala ibadah, segala doa, segala kebaikan yang kami perbuat, semua kami persembahkan untukmu ya Allah. Allah jawab salam Nabi Muhammad, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Salam untukmu wahai seorang nabi, rahmat serta berkah Allah senantiasa tercurah atasmu. Kayak apaan rasanya teman-teman sekalian, Masya Allah. Senangnya Nabi Muhammad pada saat itu nggak bisa disampaikan dengan kata-kata. Akan tetapi Nabi meski dalam sukacita yang paling tinggi sekalipun, ada yang tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad. Nabi ketika mendengar Allah mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, untukmu wahai Nabi Muhammad, Nabi segera nyaut, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Terima kasih atas salammu untukku ya Allah. Akan tetapi tolong sampaikan salam itu pula buat semua umatku, hamba-hambamu yang soleh-solehah itu. Hamba-hambamu yang soleh-solehah ya Allah, masukkan dalam salam tersebut. Biar keselamatannya bukan cuma buat saya, tapi buat umat saya juga. Biar kesejahteraannya bukan cuma buat saya, buat umat saya juga. Biar kemakmuran bukan cuma buat saya, buat umat saya juga. Buat keberkahan bukan cuma buat saya, tapi buat umat saya juga ya Allah. Maka segitiga cinta terjalin dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Betapa sangat cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi betapa sangat kuatnya cinta Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Maka dalam sholatmu terjalin hubungan antaramu dengan Allah dan antaramu dengan Rasulullah SAW. Karenanya hanya satu manusia yang kamu ucapkan salam kepadanya dalam sholatmu, bagindamu Rasulullah SAW. Mustahil hati bisa tersambung kepada Allah jika tidak tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dia adalah babullah, adalah pintu menuju Allah. Saudara sekalian, malaikat langit, malaikat bumi nggak ada waktu itu. Di peristiwa Isra Mi'raj itu di Sidratul Muntaha nggak ada siapapun, Nabi doang sama Allah. Di sana Sidratul Muntaha. Saudara sekalian, tapi semuanya diperdengarkan perbincangan antara Allah sama Nabi Muhammad. Maka begitu mereka mendengar salam Nabi kepada Allah, jawaban salam Allah kepada Nabi Muhammad, lanjutan salam Nabi Muhammad buat kita umatnya semuanya nih, malaikat langit, malaikat bumi segera bergemuruh menyambut itu semuanya dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu jadi bacaan wajib yang kita baca setiap tahiyat kita, untuk mengulang-ulang kisah dramatis, emosional, indah yang terjadi pada saat Isra dan Mi'raj. Berapa kali kita ulang-ulangi? 5 waktu sekurangnya dalam sehari semalam. Menggabungkanmu, masuk dalam segitiga cinta antara Allah dengan Nabi Muhammad, antara Nabi Muhammad dengan kita umatnya.
tersambung dalam sholat, setiap sholat yang kamu lakukan. Makanya nggak pas kalau kamu sholat tapi nggak punya rasa cinta sama Nabi Muhammad. Benang merahnya tuh cinta. Benang merahnya cinta, segitiga cinta antara Allah sama Nabi, antara Nabi sama kita. Teman-teman saudaraku sekalian, alhamdulillah.